Batik. Batik merupakan kain khas Indonesia yang sudah digunakan sejak dahulu kala. Hampir setiap daerah mempunyai ciri khas batiknya masing-masing, dari mulai batik Pekalongan, batik Solo, batik Cirebon, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan sekarang hampir setiap sekolah mempunyai seragam batik yang menjadi ciri khas sekolah tersebut. Sehingga sangatlah wajar jika UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada tanggal 2 Oktober 2009. Sehingga tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kalian, semua batik yang ada di Indonesia mempunyai unsur garis dan sudut. Oleh karena itu, batik dan garis seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Lantas, apa pengertian garis dan sudut? Kemudian, bagaimana hubungan-hubungan garis? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi kelas 7 semester 2, yaitu tentang garis dan sudut. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi aritmatika sosial. Nah, yang belum nonton video tentang aritmatika sosial bisa ditonton dulu ya, linknya ada di atas. Nah, dalam pembahasan garis dan sudut yang akan kita bahas ini masih pengertian garis dan sudut. Nah, sebelum kita lanjut videonya, yang belum sarapan, jangan lupa sarapan dulu. Kalau sudah sarapan langsung saja subscribe, like, komen, dan share, oke? Nah, sebenarnya materi garis dan sudut ini sudah kalian pelajari ketika SD kelas 4. Nah, mungkin masih banyak yang lupa. Nah, karena banyak yang lupa, kita akan review ulang dulu ya dari awal. Nah, sebelum kita bahas tentang sudut, kita harus tahu dulu pengertian dari garis. Nah, sekarang apa itu garis ya? Nah, garis itu dalam matematika diartikan bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Nah, Kak, maksudnya gimana? Nah, misalkan yang ada titik A di sini. Kemudian titik itu ingin bergerak, ingin pindah ke posisi ini. Misalkan posisi ini kita anggap titik B. Nah, pergerakan titik A ke titik B misalkan seperti ini, nah ini disebut garis. Nanti dia pergerakannya lurus. Atau bisa pergerakan yang seperti ini, nah ini juga disebut garis. Nanti namanya garis melengkung. Nah, jadi nanti kalau kalian zoom, istilah di zoom nih garisnya, nanti dia ada titik-titik kecil tak terhingga. Itu pergerakan titiknya seperti itu. Nah, dalam SMP, nanti di SMP ini kita hanya membahas tentang garis lurus. Nah, jadi garis itu bentuk geometri yang paling sederhana karena bentuknya hanya terdiri dari panjang saja. Jadi ini garis, ini juga garis, ya ini juga garis. Oke? Bisa ya? Kemudian setelah kalian paham tentang pengertian garis, berikutnya akan kita pelajari yaitu hubungan garis. Nah, gimana hubungan garis? Oh, apakah baik-baik saja atau gimana? Nah, hubungan garis yang pertama misalkan seperti ini. Nah, misalkan ada jalan lurus di kota. Nah, seperti ini ya, ini jalan lurus di kota. Nah, jalannya itu sebenarnya terdiri dari garis kan. Nah, ini ada garis. Nah, misalkan kita kasih nama garis A. Dan ini juga ada garis ya, kita kasih nama garis B. Nah, misalkan supaya lebih mudah kita pindahkan deh gambarnya. Nanti gambarnya seperti ini ya. Ini ada garis A. Nah, dan ini ada garis B. Nah, garis A dan garis B, coba kalian lihat ketika dia diperpanjang terus, garis A diperpanjang, berikutnya garis B juga kita perpanjang. Nah, kira-kira apakah nanti dia akan bertemu di satu titik atau tidak? Ya iya, dia tidak akan bertemu di satu titik manapun, baik itu diperpanjang terus garis A-nya atau garis B terpanjang sampai tak terhingga, dia tetap tidak akan berpotongan di satu titik, tidak akan bertemu di satu titik. Nah, kondisi ini disebut namanya hubungan garisnya apa? Iya, namanya hubungan garis sejajar. Nah, jadi syarat garis sejajar itu yang pertama, dia tidak akan pernah bertemu atau berpotongan di satu titik, dan yang kedua dia terletak pada satu bidang datar. Kemudian selanjutnya hubungan garis yang kedua ada yang disebut dengan hubungannya itu berpotongan. Nah, gimana maksud dari berpotongan? Nah, agar lebih mudah misalkan kita buat kubus deh. Nah, ini kubus ya. Kita kasih titik dulu biar lebih mudah, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah,
kita lihat sekarang berpotongan itu. Nah, misalkan ada garis AB yang ini. Nah, dia dengan garis BF yang ini. Nah, garis AB dan garis BF. Nah, dia berpotongan di satu titik nggak? Iya, dia berpotongan di satu titik. Titik ya ini atau titik B. Nah, agar mudah kita pisahkan dulu deh garisnya. Misalkan ini garis AB dan ini garis BF ya. Nah, dia berpotongan di satu titik. Titik yang ini. Dan dia juga terletak pada satu bidang datar yang sama. Yaitu bidang mana? Iya, bidang ABFE. Nah, jadi syarat berpotongan itu dia berpotongan di satu titik dan yang kedua terletak pada satu bidang datar. Oke, bisa ya? Berikutnya hubungan garis yang ketiga ada yang disebut dengan hubungannya itu berhimpit. Nah, apa itu berhimpit? Nah, misalkan ini ada garis. Nah, misalkan kita kasih nama deh garis AB. Ini garis AB ya. Nah, sekarang coba kalian buat garis CD yang berhimpit dengan garis AB. Nah, kira-kira gimana cara buat garis CD yang berhimpit dengan AB? Ayo coba. Nah, agar kalian lebih mudah memahami tentang hubungan berhimpit, misalkan ini ada kertas. Nah, misalkan kertas ini kita kasih, anggap kertas pertama lah ya. Nah, kemudian ada kertas lagi. Nah, ini kertas kedua. Nah, sekarang kalau misalkan kertas kedua kita taruh di bawah kertas pertama. Nah, kertas kedua ditaruh di bawah kertas pertama. Nah, jadi nanti yang terlihat gambar gimana? Ya iya, yang terlihat gambarnya seperti ini ya, seperti hanya ada kertas pertama saja. Dan sebenarnya di bawahnya itu ada kertas kedua. Jadi kalau digeser aja atau dibuka kertas pertama, di bawahnya itu sebenarnya ada kertas kedua. Nah, itu maksud dari berhimpit. Nah, jadi sekarang kalau garis CD yang berhimpit dengan garis AB, kira-kira gimana? Ya iya, gambarnya pasti seperti ini. Nah, ini C, ini D. Nah, jadi seakan-akan terlihat hanya satu garis, tapi sebenarnya dia ada dua garis. Ada garis AB dan di bawahnya juga ternyata ada garis lagi, yaitu garis CD. Nah, itu maksud dari berhimpit. Berikutnya yang terakhir, hubungan garis yang terakhir yaitu ada yang disebut dengan bersilangan. Nah, gimana maksud dari bersilangan? Nah, misal agar lebih mudah kita buat deh kubus ya. Ini sama kubus, kita kasih huruf deh ya biar lebih mudah, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, syarat bersilangan itu yang pertama, dia tidak akan pernah bertemu atau berpotongan di satu titik. Dan yang kedua, dia tidak terletak pada satu bidang datar. Nah, Kak, maksudnya gimana? Nah, misalkan sekarang garis DB, nah DB atau BD yang ini ya, dia bersilangan dengan garis EG yang atas. Nah, maksudnya gimana? Ya, dia tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Nah, ketika EG diperpanjang, nah EG kita perpanjang terus, dan DB juga kita perpanjang, kira-kira dia nanti akan bertemu atau berpotongan di satu titik nggak? Coba kalian berpanjang terus, nggak akan ya, dia nggak akan pernah bertemu atau berpotongan. Kenapa? Karena EG ada di atas, DB ada di bawah. Sampai manapun kalian perpanjang, dia tidak akan pernah berpotongan. Nah, itu maksud dari tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Berikutnya, dia tidak terletak pada satu bidang datar ya. Iya, dia nggak terletak pada satu bidang datar ya. Kenapa? Karena garis EG dia terletak pada bidang EFGH yang atas. Nah, garis DB dia terletak pada bidang ABCD yang bawah. Nah, dia udah beda bidang ya, beda bidang datar. Nah, itu maksudnya dari tidak terletak pada satu bidang datar. Oke? Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang garis dan hubungan garis, baru kita akan masuk ke materi tentang sudut. Nah, sebelum kita lanjut tentang sudut, kalian harus tahu dulu apa pengertian dari sudut. Nah, agar kalian lebih mudah memahaminya, misalkan ini ada meja. Nah, meja ini ya. Nah, ini meja. Nah, sebenarnya di meja ini ada unsur sudutnya juga mana? Nah, misalkan ini kaki meja yang ini dan dengan yang ini atas mejanya. Nah, ini juga sebenarnya terbentuk sudut. Nah, ini ada sudutnya namanya. Atau dengan garis yang ini nih, dengan yang ini juga sama ada sudutnya, sudutnya yang ini. Atau juga dengan garis yang ini, nah ini juga sama ada sudutnya. Atau agar kalian lebih mudah, kalian di kelas pernah masuk kelas ya atau rumah kalian. Nah, di pojok-pojok rumah kalian, nah itu sebenarnya juga ada sudutnya. Nah, itu maksud dari sudut. Atau dalam matematika, sudut itu bisa diartikan seberkas sinar yang diputar pada titik pangkalnya. Nah, maksudnya gimana? Nah, misalkan ada kalian ya atau kakak nih punya senter nih. Nah, ini megang senter kakak. Nah, pertama senternya itu kakak disinarkan ke depan. Nah, lurus depan. Nah, nanti dia ada sinarnya ya, sinarnya seperti ini.
Nah, kemudian senternya itu kakak putar, tapi tetap tangan kakaknya tetap. Nah, diputar ke atas misal seperti ini. Nah, nanti sinarnya juga berubah nggak? Berubah, cahayanya juga berubah, cahayanya berubah ke sini. Nah ini disebut dengan sudut. Jadi seberkas sinar yang diputar pada titik pangkalnya. Nah, itu maksud dari sudut. Oke, paham ya? Atau nanti ketika digambarkan nanti sudut itu seperti ini. Nah, misalkan ini titik A, ini titik B, dan ini titik C. Nah, sudut itu dia punya lambangnya seperti ini ya. Nah, ini lambang dari sudut. Nah, sebelum kita lebih bahas tentang sudut, kita harus tahu unsur-unsurnya dulu ya. Nah, yang ini daerah ini, nah ini disebut kaki sudut. Nah, sama yang ini juga disebut kaki sudut. Nah, titiknya ini, titik perpotongannya ini, nah titik B, nah ini disebut dengan titik sudut. Nah, yang ininya ini, daerah yang kakak warnain ini, nah ini disebut dengan daerah sudut. Atau nanti biasanya kalau di soal itu sering disebut besar sudut. Nah, besar sudutnya berapa? Nah, maksudnya yang ini ya. Kemudian selanjutnya kita akan menamakan sudutnya. Tadi kan ada sudut ABC yang ini ya. Nah, ini bisa ditulis juga karena tadi sudut lambangnya seperti ini. Nah, nanti bisa ditulis seperti ini, sudut ABC. Nah, ingat ya, titik sudutnya selalu di tengah. Nah, tapi nanti boleh juga ditukar. Jadi gimana? Iya, jadi sudut CBA sama saja. Yang penting titik sudutnya selalu ada di tengah. Atau misalkan seperti ini, dia ada gambar sudut seperti ini. Nah, kita kasih hurufnya ini BAC. Nah, nanti sudut penamaan sudutnya ini berubah otomatis kan jadi sudut apa nih? Iya, ini sudut BAC. Atau boleh juga nanti sudut apa? Iya, sudut CAB. Nah, atau nanti ada yang menamakan dengan titik sudutnya saja. Atau seperti ini sudut A. Nah, berarti kalau ini sudut A, yang atas sudut apa? Iya, sudut B. Oke, bisa ya? Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar ya. Nah, untuk video berikutnya masih tentang garis dan sudut, linknya ada di atas. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam matematika.